Hari ini kita akan mereview full system PNP buat Toyota Rush atau Daihatsu Terios. Jangan kemana-mana, tetapi NDK Exhaust Channel. Pada hari ini juga dan kali ini juga kita akan mereview full system PNP-nya sedetail-detailnya buat teman-teman dimanapun kalian berada yang pengen ganti knalpotnya, biar nanti knalpot orinya itu nggak usah dipotong-potong, pengerjaannya nggak usah pakai gerinda, nggak usah pakai apa-apa, cukup pakai kunci ya, pakai kunci sok atau kunci pas atau kunci ring, cukup itu aja udah bisa pasang knalpot NDK Exhaust tanpa harus merubah knalpot orinya. Ini dia, untuk awalnya kita akan review dari mana nih? Headernya atau muffernya dulu? Lebih bagusnya dari depan ya. Dari headernya dulu aja ya, biar lebih enak. Nah, sesuai dengan request konsumen kita dari Jakarta, ini konsumen yang kepengen pemakaian harian lebih enak, karakter suaranya ngebass, kemudian juga kalau bawa keluarga lebih nyaman, nggak berisik di luar, nggak berisik di dalam juga. Ini kalau misal pemakaian full system, nah ini kita ada beberapa rekomendasi, terutama yang udah jadi kali ini nih. Kita akan mereview dulu untuk di bagian headernya ini ya. Headernya kita menggunakan konfigurasi 421 karena untuk pemakaian harian, jadi kita sarankan menggunakan konfigurasi 421 ini. Jadi seperti ini ya. Dan untuk header 421 ini nggak bisa PNP dengan orinya ya. Soalnya untuk header ini lebih panjang dibanding header orinya. Untuk header orinya itu sendiri itu 41 pendek. Terus juga ada sambungan orinya juga. Tapi kalau misal kalian mau request itu juga bisa kita buatkan. Nah, kalau header 421 ini memang panjang, di sini juga udah ada sambungannya, tapi di sini untuk sambungan ini harus racing full gitu ya. Jadi untuk pemasangannya biar tinggal baut-baut aja. Tapi kalau misal untuk bagian center pipe-nya masih pakai original, itu harus dipotong kemudian harus dilas seperti itu ya. Ini dia untuk konfigurasi 421. Dan kalau kalian pengen request yang untuk pemakaian ngedrag atau pemakaian yang suka nyelip-nyelip di tol ya, yang suka main RPM atas, kita sarankan menggunakan header 41 panjang gitu ya, biar nanti peak powernya itu di RPM atas, biar buat lari itu lebih enak, lebih lancar gitu ya. Tapi kalau untuk header ini peak powernya kan di RPM 4000, jadi untuk pemakaian harian jadi lebih bertenaga, karena untuk pemakaian harian itu pemakaiannya tuh nggak sampai 60 lebih, bahkan di bawah 60, karena untuk area kota Jakarta pun itu kan agak macet, jadi kita saranin menggunakan header 421 kayak gini. Dan header 421 nggak cuma buat perkotaan, bisa juga buat pedesaan atau pegunungan ya, buat area yang menanjak ya. Ini teman-teman di luar Jakarta, mungkin area puncak Bogor atau Sulawesi, Sumatera, Papua yang biasa nanjak ya, naik turun bukit, kita saranin menggunakan header 421. Nah, seperti ini. Untuk lubang sensornya ya, oh ya lupa, ini lubang sensornya untuk Toyota Rush atau Daihatsu Terios. Ini kan untuk mobil keluaran yang terbaru ada dua jenis ya. Dua jenisnya maksudnya setelah Rush Konde atau Terios Konde itu ada keluaran yang pertama, setelah itu sensornya cuma satu, tapi 2019 ke sini sensornya udah dua seperti ini ya. Jadi nanti buat teman-teman yang Terios 2017 atau 2018 tapi sensornya dua, nanti bisa ditutup kalau misal sensornya cuma satu. Aman ya pokoknya ya, aman Jaya Abadi Sentosa. Ini dia. Ini ya, bentuknya seperti ini. Look at the picture number 1 ya. Ini NDK Exhaust. Nah, kita lanjut ke bagian center pipe dan resonator ini. Ini center pipe, resonator, dan fleksibel. Ini sesuai dengan keinginan dari konsumen kita yang satu ini. Jadi ingin menggunakan fleksibel.
Jadi teman-teman juga kalau misalnya mau tanpa fleksibel pun bisa ya, aman tetap aman. Beda dengan mobil-mobil 3 silinder. Kalau 3 silinder itu wajib penggunaan fleksibel. Tapi kalau untuk mobil 4 silinder itu bisa pakai fleksibel atau non fleksibel gitu. Ini. Untuk resonatornya di sini tipe straight ya. Resonator straight karena untuk ras manual, karena sebelumnya untuk konsumen kita yang satu ini itu udah lihat-lihat konten-konten kita sebelumnya. Pemasangan di Toyota Rush punya Pipo 2NR, itu karakternya itu kan enak banget buat pemakaian harian, suaranya ngebas gitu. Jadi untuk resonatornya kita sesuaikan sama dengan mobilnya Pipo 2NR. Nah, teman-teman bisa langsung cek aja di TikTok Pipo 2NR ya, dia udah pakai full set NDK exhaust. Nah, ini di sini untuk pipingnya kita menggunakan bahan Monel ya. Kemudian juga ini udah pemakaian las argontic welding. Ini rapi banget. Pokoknya udah apa ya? Amazing banget gitu ya. Recommended banget buat teman-teman yang pengen upgrade, apalagi mobilnya mobil baru, pengen upgrade biar nanti orinya nggak perlu dipotong-potong. Nah, ini dia saran dan rekomendasinya. Nah, nanti juga teman-teman kalau pengen belakang masih pakai ori, depan pressing, itu juga bisa ya. Nanti leadernya pakai ini, 421. Tapi wajib pesan ini juga, center pipe sama resonator juga, biar nanti pemasangannya PNP, nggak perlu motong-motong pipa orinya. Begitu ya. Nanti teman-teman juga kalau misal mobilnya Matic ya, itu juga nanti bisa kita saranin pakai resonator whole atau Draga sesuai dengan keinginan kalian, kepengen suara outputnya nanti gimana. Mau yang ngebas atau kering atau yang agak-agak bass kering gitu ya. Nanti juga untuk resonator juga lumayan menentukan karakter suara di mufflernya begitu ya. Ini udah tinggal pasang aja ini loh ya, ini. Nah, kita lanjut ke bagian belakang nih, bagian paling belakang yang paling amazing banget ini ya. Ini bagian bolt-on buat Toyota Rush atau Daihatsu Terios nih. Untuk bolonnya di sini lebih panjang ya dibanding center pipe-nya. Ini potongan yang pertama. Ini yang tadi ketemu plendes dari center pipe. Ini juga udah ada bracket-nya juga. Terus ini di bagian bolt-on-nya ini. Ya, bolt-on. Bolonnya lumayan panjang, apalagi ditambah dengan ini. Jadi tambah panjang banget ya. Untuk Rush seperti ini ya, Rush Konde atau Rush New atau Daihatsu Terios yang Konde ataupun yang New juga sama kayak gini, Avanza juga sama. Jadi komposisinya masih agak sama dengan Avanza ya. Jadi panjang kayak gini, potongannya panjang banget ini malah ya. Kalau sama center pipe-nya aja kalah gitu ya. Begitu ya. Untuk pengerjaannya di sini kita jamin rapi banget ya, karena pengerjaannya pakai argontic welding. Untuk bahan pipanya di sini kita pakai bahan Monel. Ketebalan kita pakai bahan minimal 1,2, tapi seringnya kita pakai bahan 1,5. Kalau Monel itu udah pasti dijamin tebel banget ya. Terus juga untuk pengerjaannya kita bukan di roll, bukan yang ditekuk-tekuk itu bukan, tapi kita menggunakan argontic welding. Jadi pengerjaannya itu full cutting gitu ya, jadi dipotong terus dilas lagi, dipotong dilas lagi, dibentuk seperti ini ya. Jadi dari airflow-nya itu lebih perfect gitu ya, jadi torsinya pun jadi lebih padat gitu ya, karakter suaranya jadi padat, torsinya pun dapat. Jadi dari suara sama teriakan knalpotnya dari suara knalpot dengan tenaganya itu sinkron gitu ya. Jadi tenaganya banyak, suaranya juga keras gitu. Beda dengan yang knalpot yang empos, keras doang tapi tenaganya nggak ada gitu ya. Keras doang tapi mobilnya kayak gini gitu ya. Nah, ini memang untuk ukuran segini udah kita sesuaikan buat mobil-mobil kayak Toyota Rush atau Avanza dan lain sebagainya ya. Ini buat pemakaian harian, buat daily memang kita pakai ukuran segini. Dan kalau kalian ada rencana kedepannya oprek-oprek ya, kalau pengen pakai dustek juga nanti bisa kita sesuaikan lagi untuk di bagian ukuran pipingnya, sama di bagian mufflernya juga. Jadi nanti teman-teman sebelum membeli itu wajib konsultasi terlebih dahulu biar nanti kita sesuaikan gitu. Jadi nanti buat teman-teman yang udah chat NDK ya, pokoknya jangan kaget kalau misal admin kita agak rewel, karena memang seperti itu, karena wajib
karena memang kita harus kan untuk admin harus rewelnya bukan rewel memarahin kalian, tapi rewelnya itu harus tahu spek mobilnya dan harus tahu kegunaan kedepannya untuk apa, biar nanti kita sesuaikan dengan keinginan kalian, sesuai dengan apa yang kalian kerjakan nanti kedepannya gitu ya. Soalnya kadang ada yang udah konsultasi penuh ternyata buat pemakaian dashtek yang tadinya harian dashtek. Soalnya untuk ukuran pipe juga nanti beda lagi, untuk komposisinya juga beda lagi, seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman juga kalau kepengen order seperti ini juga ya, full set PNP buat Toyota Rush ini, biar nanti kalian pemasangannya itu nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu susah-susah, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Di situ diklik aja, nanti masuk WA, nanti konsultasi terlebih dahulu begitu ya. Tanya-tanya, pokoknya tanya-tanya sepuasnya gitu ya, sejelas-jelasnya, detail-detailnya gitu ya. Kalau misal mau telepon juga boleh, mau telepon nanti saya yang telepon. Saya ngangkat maksudnya ya, nanti kita ngobrol gitu. Dan kalian juga kalau kepengen order via Tokopedia ataupun Shopee, nanti kita sediakan linknya juga di deskripsi. Nanti kalian masuk WA dulu aja, nanti kalau misal mau order via TikTok Shop atau via Shopee, nanti kita kasih linknya seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini, video review mengenai knalpot buat Toyota Rush ataupun Daihatsu Terios. Buat teman-teman yang kepengen tanya-tanya seputar knalpot, bisa langsung tulis saja di kolom komentar, nanti kita balas satu persatu. Atau kalian juga jangan lupa follow Instagramnya NDK Exhaust, nanti kita kasih linknya juga di deskripsi, sama TikTok NDK Exhaust juga kita sediakan di deskripsi. Jangan lupa di follow ya. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa langsung komen di YouTube atau di TikTok atau di IG gitu ya. Atau lebih enak lagi, pengen tanya-tanya langsung aja ke WA langsung gitu, biar lebih fast respon ya, begitu. Oh ya, satu lagi buat teman-teman pemasangan full system PNP ini ya, nanti kalian dapat packing kayak gini, packing oval. Nanti kalau untuk full set PNP seperti ini dapat 3 piece, dan kalau pemesanan full set juga nanti dapat baut bor juga, dapatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piece ya, 7 set kayak gini ya, seperti ini. Jadi nanti pemasangannya di bengkel itu udah tinggal pasang aja gitu loh, jadi udah nggak perlu cari-cari baut lagi, mur lagi, nggak usah gitu. Oh ya, satu lagi ada yang tinggalan. Ini ya, ini nanti kita sediakan klem kayak gini. Jadi nanti ini gunanya buat ngeklem, nanti ini dikasih karet ke bodi di bagian belakang. Jadi setelah gantungan ini, nanti di bagian belakang nanti ada ini, harus dipakein ini juga, biar nanti knalpot itu nggak mobat-mabit kayak gini gitu. Karena untuk beban muffler itu kan lebih berat, jadi otomatis kayak gini, babit gitu ya, double gabel gitu ya. Oke, jadi seperti itu untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel NDK Exhaust, kemudian jangan lupa juga bunyikan loncengnya, karena setiap minggu kita akan upload video-video terbaru mengenai pemasangan, review, atau ya apapun itu mengenai knalpot NDK Exhaust. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, teman Rush Terios, Rush Teri, sama Terucci, ya apapun itu mengenai Rush Terios lah ya. Langsung aja di share aja, mau via WA atau via IG lah, bebas, yang penting di share, biar nanti teman-teman kalian dapat keracunan knalpot NDK Exhaust yang amazing ini. Oke, segitu aja, sampai jumpa.